Selamat pagi gereja Tuhan. Mari siapkan hatimu pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Kita menemui kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kasih setianya tidak ada yang bisa lebih dahsyat dari Yesus Tuhan kita. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu untuk menaikkan syukur pagi hari ini. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih setiamu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak akan pernah tinggalkan orang yang benar. Yes, kekuatan Tuhan nyata atas hidup orang yang berharap kasih setianya. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukurmu. Haleluya.
Mari angkat tangan kananmu, gereja Tuhan. Saya mau ajak engkau nyanyi dengan hati yang percaya. Pagi hari ini katakan, Tuhan yang engkau sembah, Dia tidak pernah tinggalkan engkau sendirian. Dia akan penuhi setiap kebutuhanmu. Dia akan cukupi setiap keperluanmu. Tuhan cukupi kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Angkat tanganmu. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Yes. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Katakan sekali lagi, Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Mari berikan sorak-sorai haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami siap memperkatakan firman Tuhan lewat pujian dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah pujian kami. Amin. Mari nyatakan janji Tuhan dalam hidup kita. Perkatakan firman Tuhan dengan hati yang percaya lewat pujian pagi hari ini. Amin. Yes. Come on, musik. Ya. Yeah. Mari tepuk tangan sama-sama dengan dahsyat. Oh! Hey, 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 hey. Ayo gereja Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Yes. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Pernah tinggalkan, yes, beserta di setiap langkahku. Amin, amin. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku.
setiap hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari seperti janji, selalu nyatalah janjimu. Mari tepuk tangan sama-sama gereja Tuhan. Angkat hatimu. Semuanya katakan, janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari seperti janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari seperti janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari seperti janji, selalu nyatalah janjimu. Mari berikan sorak-sorai. Haleluya. Yes. Dia menepati janjinya. Dia bukan manusia yang bisa ingkar janji, asalkan engkau setia buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat janjimu dalam hidupku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku
Tuhanmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Katakan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih buat setiap penghiburan, kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami tahu sekalipun kami sedang ada di tengah badai, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Biar itu yang boleh kami pegang Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Berkati tim worship yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Engkau disukakan Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan Kau siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu dan kita semua ada di dalam keadaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam kondisi yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu new normal. Sepertinya ini adalah sesuatu yang baru. Tetapi sebetulnya kalau kita cermati, banyak new normal yang sudah terjadi di masa yang lalu. Sekalipun mungkin kita nggak terasa. Tapi new normal yang ini benar-benar mendadak ya, sehingga membuat kita rasanya terperangah gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, dulu pernikahan selalu pria dengan wanita. Ya atau ya? Tetapi dengan bergesernya kebenaran, karena manusia mulai menomorsatukan hak asasi manusia, kaum LGBT mulai menuntut bahwa hakku dong untuk memilih pasangan. Hakku dong aku bisa menikah dengan siapa. Kalau aku mau dengan sesama jenis itu hakku. Dan Bapak Ibu, dulu yang serasanya itu adalah sesuatu yang enggak normal. Tapi hari-hari ini di Amerika sana, seluruh negara bagiannya sudah mensahkan pernikahan sesama jenis. Dulu rasanya itu enggak normal. Dan ketika pergeseran itu terjadi, ketika kita melihat, oh nikah sesama jenis. Akhirnya orang, oh ya sudah, itu sekarang yang terjadi. Jadi normal. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mari kita mau mencermati. Dari hari ke hari kita dibawa pada situasi yang seperti itu. Mari Bapak Ibu, dengan berlakunya kondisi new normal, karena munculnya virus yang sama sekali kita tidak pernah menduga. Virus yang begitu cepat penularannya. Ya sampai menggemparkan. Dan sampai dengan hari ini belum ditemukan vaksinnya. Bapak Ibu, untuk menemukan vaksin butuh waktu yang cukup lama. Oleh karena itu Bapak Ibu, pemerintah juga memberlakukan new normal. Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya virus COVID-19, beberapa negara memberlakukan lockdown. Termasuk Indonesia, di beberapa kota besar diberlakukan PSBB, ya kan? Pembatasan sosial berskala besar. Di Semarang PKM. Untuk apa? Untuk mengantisipasi supaya virus ini tidak terlalu cepat untuk menyebar. Tapi ini nggak bisa terlalu lama. Jika lockdown PSBB diterapkan terlalu lama, maka perekonomian kita akan hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti menyesuaikan dengan aturan the new normal. Oke Bapak Ibu, dan itu pun yang kita nanti hari Minggu ini ya, kita akan mengadakan ibadah trial yang menerapkan aturan new normal. Kita mesti pakai perlengkapan new normal kita. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ada masker, ada face shield,
physical distancing itu harus kita patuhi. Dan saya harap Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah offline, mari Bapak Ibu kita ambil bagian kita yang harus kita lakukan. Apa itu? Ya ini pakai perlengkapan new normal. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan orang lain. Untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain ya. Jangan kalau aduh udah lama ketemu langsung aku nggak tahan langsung cipika-cipiki peluk Allah konco dewe gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Sekarang diberlakukan peluknya peluk online ya. Semuanya serba online. Bapak Ibu yang terkasih, badai itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada badai terjadi, kalau kita perhatikan rumah-rumah yang punya fondasi yang kuat, dia akan kokoh tetap berdiri sekalipun badai menerpa. Sekalipun angin ribut, sekalipun hujan lebat, dia akan tetap berdiri. Tetapi rumah-rumah yang fondasinya enggak baik, yang rapuh, pasti akan roboh. Bagaimana kita bisa membangun hidup kita di atas fondasi yang kuat, supaya ketika badai menerpa, kita tetap akan berdiri kokoh. Bagaimana caranya? Dengan Matius 7 ayat 24 sampai dengan 25 yang berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa membangun hidup kita di atas fondasi yang kuat ketika apa? Ketika kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Tanpa kita sering mendengar, membaca, melakukan, kita seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Begitu badai, begitu hujan lebat, langsung robohlah rumah itu dan rusaklah, hebat kerusakannya. Bapak Ibu yang terkasih, makanya saya enggak bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu. Untuk apa? Baca firman, renungkan firman, lakukan. Amin Bapak Ibu. Ini akan menjadi fondasi dalam hidup kita. Ketika badai diizinkan terjadi dalam hidup kita, seperti saat ini, badai COVID-19 terjadi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya tinggal separuh, ada yang dirumahkan, ada yang terkena sakit, kehilangan anggota keluarga. Bapak Ibu, ketika badai itu menerpa, kalau kita punya fondasi yang kokoh karena kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita akan tetap kuat berdiri walau di tengah badai. Amin Bapak Ibu. Kita akan bisa berkata, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin Bapak Ibu. Kita akan terbang tinggi mengatasi segala persoalan hidup kita bersama dengan Tuhan, karena kita suka untuk merenungkan. Siang malam yang kurenungkan adalah firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Makanya judul khotbah pada hari ini adalah berjalan di tengah badai. Bagaimana kita bisa tetap berjalan tegak di tengah badai? Bagaimana kita bisa berdiri, bertahan di tengah badai? Yang pasti dengan kekuatan yang Tuhan berikan.
Amin Bapak Ibu, tanpa itu kita nggak bisa. Kita lihat badai COVID-19 ini, orang yang fondasi hidupnya nggak kuat, dia akan stres, hidupnya hancur, bunuh diri. Bapak Ibu yang terkasih, yang kesaksian dari anak dari seorang miliarder Antonio Vieira Monteiro, seorang presidir sebuah bank Portugal yang meninggal karena gak bisa bernafas, yang diakibatkan serangan dari virus COVID-19. Anaknya sampai berkata, untuk mendapatkan sesuatu yang gratis nih loh, udara, oksigen, O2, untuk mendapatkan sesuatu yang gratis, papa gak bisa dan harus mati. Sedangkan hartanya banyak, gak bisa untuk membeli itu. Membuat orang stres. Bahkan ada seorang perawat di Italia, dia merawat di ruang ICU, dia menangani pasien COVID-19 yang begitu banyak, dan akhirnya dia dites, dia positif. Apa yang dilakukan? Dia bunuh diri. Kenapa? Karena fondasi hidupnya rapuh. Dia nggak kuasa ketika badai menerpa, dia nggak bisa berdiri. Dia nggak bisa berjalan di tengah badai. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, bagaimana dia mendidik murid-muridnya menghadapi badai demi badai dalam hidupnya. Nah, kita mau baca Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kita akan baca. Bapak Ibu baca ya di rumah, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, murid-murid diceritakan di ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya pergi ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu, ayat 22 menunjukkan bahwa murid-murid Yesus taat pada perintah Tuhan Yesus. Mereka taat pada perintah Tuhan Yesus. Artinya apa? Mereka berusaha membangun fondasi iman mereka dalam sesuatu yang benar, yaitu di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Mereka diombang-ambingkan gelombang. Bapak Ibu yang terkasih, ketika itu sebelum Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi untuk pergi ke seberang, Tuhan itu baru saja menggandakan roti, ya, 5 roti 2 ikan. Bagaimana dia memberi makan orang yang begitu banyak, ribuan orang, 5.000 laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Dengan 5 roti 2 ikan, mereka semua makan sampai kenyang. Bapak Ibu yang terkasih, murid-murid melihat itu semua dengan mata kepalanya sendiri. Namun ketika mereka pergi ke seberang menghadapi badai, mereka ketakutan. Karena angin sakal mereka mendayung-dayung sampai mereka kelelahan, tetapi perahunya enggak maju-maju. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pelajaran baru buat murid-murid. Karena sebelumnya di pasal 8, murid-murid juga menghadapi badai, tapi bedanya pada waktu mereka menghadapi badai di dalam perahu, ada Yesus di situ. Mereka melihat ketika mereka menghadapi badai, air mulai masuk di dalam perahu. Kemudian mereka dengan ketakutan membangunkan Yesus yang tidur di buritan. Dan Yesus menghardik badai itu. Diam, tenang. Badai itu langsung tenang. Murid-murid heran, orang apakah dia sehingga badai aja tunduk sama dia. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman itu belum cukup untuk murid-murid menghadapi badai dengan tidak ketakutan. Mereka sepanjang malam menghadapi badai dan ketakutan. Kalau di Markus 6 ayat 48, Markus 6 ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Tuhan melihat dari seberang, dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Bapak Ibu yang terkasih, dari hal ini kita tahu bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa tetap berdiri, berjalan di tengah badai. Satu hal yang pertama kita harus tahu, masih ada Tuhan yang senantiasa melihat kepada kita. Masih ada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus percaya bahwa ada Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Ada Tuhan yang senantiasa melihat dan tidak pernah melepaskan pandangannya dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya badai COVID-19 ini, saya juga terkena dampaknya. Saya terkena dampaknya. Gimana kita juga gak pernah ibadah. Nggak bisa pergi keluar memenuhi undangan pelayanan, nggak bisa. Terkena dampaknya. Tapi satu hal saya percaya, tetap ada Tuhan di balik badai COVID-19 ini. Dan saya tetap percaya, saya berkata, Engkau pemeliharaku. Engkau Allah yang selalu mencukupi setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Dan saya melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Always on time. Dia gak pernah terlambat, tetapi dia gak pernah tergesa-gesa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa Tuhan. Makanya di ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di tengah badai yang bergejolak, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow,
kata-kata Tuhan ini benar-benar membangkitkan semangat murid-murid. Ya, karena kata-katanya ini penuh kuasa. Diucapkan oleh seorang yang punya kuasa yang tak terbatas, yang punya kasih yang begitu besar buat kita, anak-anaknya, buat kita murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah ngalamin hal ini. Tuhan berkata sama saya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, dulu sebelum kami full time, saya pernah benar-benar terjepit dalam posisi yang benar-benar desperate gitu ya, benar-benar terjepit. Dalam pelayanan kami melayani juga konseling, mengakurkan pihak-pihak yang berseteru, tapi akhirnya itu kena pada kita. Biasa ya, penengah selalu kena batunya ya, kena fitnah. Wah, dalam pelayanan saya punya masalah, dalam pekerjaan saya juga masalah. Ketika waktu itu Tuhan izinkan pekerjaan saya benar-benar hancur sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu ya. Sebagai jawaban Tuhan yang saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu. Karena pada waktu itu suami saya dapat impresi dari Tuhan full time, melayani secara full time, dan saya waktu itu menolak. Tapi dengan berjalannya waktu saya tertuduh sendiri dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lari dari panggilan-Mu. Ketika itu saya bilang, paksa aku Tuhan. Dan Bapak Ibu, bagian pemaksaan adalah ketika bisnis yang kami bangun hancur perlahan-lahan. Itu membuat saya benar-benar terjepit, membuat saya benar-benar stres. Dan ketika waktu itu saya minta didoakan, ketika dalam komsel, teman-teman komsel mengelilingi saya, mendoakan saya minta didoakan. Dan ketika saya didoakan, saya dapat perkataan ini. Tuhan berbicara di hati saya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow Bapak Ibu, benar-benar itu seperti air dingin yang masuk dalam hati saya, membuat saya sangat-sangat tenang. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan luar biasa. Apapun yang kita alami, Dia melihat. Seperti Dia melihat murid-muridnya dari seberang ketika murid-muridnya susah payah menghadapi angin sakal. Demikian juga ketika kita menghadapi masalah, Tuhan melihat. Masih ada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Daud juga mengalami banyak hal. Di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, kenapa Daud bisa berkata, sekalipun aku di lembah kekelaman, di bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena aku tahu Engkau beserta aku. Bapak Ibu, karena Daud mengenal Tuhan, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang selalu merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Daud mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Banyak masalah, banyak bahaya, tapi dia berkata apa? Aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta dengan aku. Amin Bapak Ibu. Jika Allah itu menjadi penjaga kita, wah luar biasa. Mazmur 121 berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin Bapak Ibu. Dia penjaga kita, Dia gak pernah terlelap. Dia selalu melihat kepada kita.
Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin dengan adanya badai COVID-19, kita banyak masalah, kita banyak kebutuhan, kita banyak mengalami hal-hal yang mendadak, interupsi dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masih ada jawaban. Amin Bapak Ibu. Percaya Tuhan sanggup menjawab apapun yang menjadi pergumulan kita. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa berjalan tegak di tengah badai. Pertama, karena masih ada Tuhan. Yang kedua, karena masih ada mujizat. Bapak Ibu yang terkasih, badai adalah kesempatan kita mengalami mujizat. Ketika kita benar-benar hands up. Ketika kita benar-benar gak punya jalan keluar, itu adalah situasi yang Tuhan paling suka. Kenapa? Karena Dia yang akan ambil alih. Di saat kita lemah, kekuatannya sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut, kita akan melihat mujizat. Mau mujizat sembuh? Sakit dulu. Mau bangkit seperti Lazarus? Mati dulu. Gak ada yang amin tuh. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengalami masalah jangan takut. Tuhan pasti akan tolong. Ada kesempatan kita mengalami mujizat. Ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Jadi ketika murid-murid dalam badai sakal ini, angin sakal, kemudian Tuhan datang, Tuhan bilang tenang, ini aku, jangan takut. Kemudian Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, Petrus ini luar biasa. Suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan bilang apa? Datanglah. Dan ketika Petrus turun dari perahu, dia berjalan di atas air yang sedang bergolak loh Bapak Ibu. Angin sakal. Di atas angin, di atas badai dia mulai berjalan. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus bisa berjalan di atas air ketika matanya terpusat kepada Kristus, kepada Yesus. Kepada perkataannya yang berkata, datanglah. Ketika dia terpusat pada perkataan Tuhan, pada kuasanya, pada janjinya, dia sanggup berjalan di atas air. Namun ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu yang terkasih, ketika mulai Petrus mulai merasakan tiupan angin, mulai mendengar hempasan gelombang, mulai melihat bahaya yang mengancam, maka takutlah dia dan dia mulai tenggelam. Bapak Ibu yang terkasih, ini berbicara apa buat setiap kita? Mari kita mau pegang janji Tuhan. Mari kita mau fokus pada perkataan Tuhan, pada kuasanya yang tak terbatas, kepada janjinya bahwa dia akan memelihara kita, bahwa orang benar tidak akan pernah meminta-minta, bahwa dia akan mencukupi setiap kebutuhan kita, bahwa dia tidak pernah membiarkan kita ataupun meninggalkan kita. Fokus pada itu, fokus pada perkataannya, pada janjinya. Maka Bapak Ibu, kita akan bisa berjalan di atas masalah kita. Kita akan bisa terbang mengatasi segala persoalan kita.
Amin Bapak Ibu, kalau kita fokus pada perkataan Tuhan, bukan pada apa yang kita rasakan. Seringkali kita lihat sekeliling, mendengar perkataan orang, waduh ini COVID-19 ini mengerikan loh. Ini kalau lockdown terus, perekonomian hancur, wah sosial kena, keamanan kena, wes hancur semuanya. Kalau kita mendengar itu, rasakan itu, akhirnya apa? Kita lemah. Tapi mari kita bangun terus hidup kita. Dengan apa? Dengan perkataan Tuhan. Dengan terus berdoa. Makanya Bapak Ibu, ya bangun mesbah-mesbah keluarga terus. Puji Tuhan, setelah benar-benar virus COVID-19 kami benar-benar terus tiap hari kami bangun mesbah bersama anak-anak. Sekeluarga setiap jam 9 geser-geser sedikit mungkin 9:4 nunggu kadang anak-anak ada yang sedang melakukan aktivitas apa, tapi kami terus punya komitmen untuk membangun mesbah. Nah ini yang penting Bapak Ibu, ini yang penting. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang bapak namanya Bapak Tono ya. Bapak Ibu, Pak Tono ini penjaga sekolah, dia tukang bersih-bersih. Dia seorang yang ramah, semua murid disapanya dengan ramah, orang tua murid juga disapa dengan ramah. Dia orang yang menyenangkan tapi dia buta huruf. Satu kali kepala sekolah dari sekolah itu ganti pada bapak ini, Bapak Tono ini sudah bekerja 30 tahun, kepala sekolahnya ganti dan menerapkan satu peraturan yang baru bahwa semua pegawai sekolah harus bisa baca tulis. Bapak Tono ini nggak bisa baca tulis. Akhirnya dengan keputusan itu Bapak Tono harus keluar. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Tono sedih, dia duduk di samping sekolah. Dia terduduk di situ di depan sebuah kios yang sudah lama tutup karena pemiliknya meninggal. Dia berdoa, menangis di situ, dia nggak berani pulang, dia nggak tega kasih tahu istrinya karena dia dipecat dari pekerjaannya. Ketika dia berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Begitu dia melihat kios yang lama nggak dipakai, dia langsung berpikir, aku mau jualan aja. Jajanan sekolah sehingga anak-anak bisa jajan di situ. Bapak Ibu yang terkasih, begitu itu celing seperti itu, anak yang punya kios itu yang sudah meninggal datang ke kios itu. Mungkin untuk bersih-bersih Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Tono ini memberanikan diri untuk ngomong sama anaknya ini, anak pemilik kios ini, gimana kalau dia menyewa kios itu, dia akan memeliharanya, dia akan membersihkannya. Dan luar biasa anak pemilik kios ini setuju dan memberikan harga sewa yang murah. Singkat cerita Bapak Ibu, Bapak Tono jualan jajanan pasar. Karena dia punya hubungan baik dengan murid-murid, banyak murid-murid jajan di situ. Orang tua murid juga jajan di situ. Ramelah kios itu, larislah dagangannya. Banyak produsen jajanan yang menitipkan jajanan di situ. Akhirnya Bapak Ibu, kios Bapak Tono enggak cuma satu. Bertambah-tambah, dia menjadi pengusaha yang sukses, buta huruf. Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Kalau kita berdoa, mengandalkan Tuhan, sepertinya masalah besar dipecat, diberhentikan dari pekerjaannya, hilang pendapatannya. Tapi kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, kita tahu masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Pasti Tuhan akan turun tangan. Keadaan yang terjepit ketika kita nggak punya jalan keluar itu sangat disukai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Tono tadi kemudian pergi ke bank, untuk mensetorkan duitnya. Ketika mau setor, dia kan buta huruf, dia nggak bisa tulis, dia minta tolong sama pegawai bank. Tolong dong tuliskan, saya nggak bisa baca tulis. Lalu pegawai bank itu membantu Bapak ini dan dia bilang, Bapak buta huruf aja bisa punya uang sebanyak ini. Apalagi kalau Bapak bisa baca tulis. Lalu Pak Tono tertawa, dia bilang, kalau aku bisa baca tulis, aku tetap jadi penjaga sekolah. Bapak Ibu yang terkasih, lihat ya, segala sesuatu yang
kita alami, ya, badai yang kita alami, persoalan yang kita alami dalam hidup kita, percayalah, kalau engkau masih tahu, masih mengandalkan Tuhan, masih ada Tuhan yang punya kuasa yang tak terbatas, masih ada mujizat, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Mujizat demi mujizat menyertai langkah orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya di ayat yang 32, 33 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu lihat, ketika kita punya masalah, ketika kita mengalami badai, dan ketika Tuhan tolong dengan mujizat, dengan perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa, kita akan dibuat semakin mengenal dia. Semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kesadaran kita, iman kita, kesadaran kita akan Tuhan, iman kita kepada Tuhan semakin meningkat. Para murid ketika mereka melihat Petrus jalan di atas air, kemudian ketika Petrus mulai tenggelam dan ditolong oleh Tuhan, dan ketika mereka masuk ke perahu, redalah badai itu. Apa yang diperbuat Tuhan itu membuat iman para murid semakin meningkat. Makanya mereka berkata apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Truly you are the son of God. Sungguh engkau adalah anak Allah. Apakah mereka nggak tahu Yesus anak Allah? Tahu. Mereka tahu lewat Yesus meredakan badai, lewat dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak yang tadinya enggak ada makanan, cuma 5 roti 2 ikan, mereka ribuan orang bisa makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Lewat itu semua, dan lewat ketika Petrus bisa berjalan di atas air yang bergelora, melihat Yesus berjalan di atas air yang bergelora, itu adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang anak Allah. Amin Bapak Ibu. Makanya para murid berkata, truly you are the son of God. Sungguh engkau adalah anak Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, iman kita itu bisa semakin kuat kalau terus dilatih. Latihnya apa? Lewat pencobaan, lewat ujian, lewat badai, termasuk badai COVID-19 ini. Ini Tuhan sedang melatih iman kita. COVID-19 bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah mendatangkan yang jelek, yang jahat. Tapi Tuhan mengizinkan kita mengalaminya. Supaya apa? Melatih iman kita semakin kuat. Tuhan sedang membawa kita from faith to faith. From glory to glory. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Kalau ada badai, jangan takut. Yang pertama, percaya masih ada Tuhan yang punya kuasa tak terbatas. Yang kedua, kalau ada Tuhan pasti ada mujizat. Lewat badai ini, lewat persoalan ini ada kesempatan kita mengalami mujizat. Dan lewat mujizat yang diperbuat oleh Tuhan, iman kita akan bangkit. Kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Truly He is the Son of God. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Mari kita menyongsong badai apapun bersama dengan Tuhan. Dan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Percaya Bapak Ibu, di tengah badai, ketika kita mengalami badai, Tuhan melihat apa yang sedang kita alami. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Dia berkata apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita mau seperti Daud aja yang kita berkata, ketika ada badai kita berkata, aku tidak takut bahaya, karena engkau beserta dengan aku. Amin.
gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, yes Tuhan, masih ada jawaban, yes Lord, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, yes benar, masih ada jawaban. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang engkau sedang alami hari-hari ini, sekalipun mungkin engkau sedang ada di tengah badai, percayalah masih ada Tuhan yang punya kuasa yang tak terbatas. Masih ada Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menolong kita. Jangan pernah putus asa. Yes Lord, masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, yes Lord, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, yes, masih ada jawaban, yes Lord. Kami tahu masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada pengharapan. Pengharapan kami kepada Engkau gak pernah sia-sia. Ketika mata kami tertuju kepada Engkau, kami bisa seperti Petrus yang berjalan di atas air, yang berjalan di atas air yang bergelora. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau
Terima kasih Yesus buat setiap janji-Mu, buat setiap perkataanmu. Biarlah itu yang kami simpan dalam hati kami, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan yang pasti. Ketika kami ada di dalam persoalan, kami tahu masih ada Tuhan yang punya kuasa yang tak terbatas, yang mampu melakukan mujizat dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya dari kata orang kami mengenal Engkau ya Tuhan, tapi kini mata kami yang memandang kepadamu. Pengenalan akan Engkau mulai bertumbuh. Iman kami dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, kami gak takut mau badai apapun yang ada, yang menerjang hidup kami. Kami percaya Kau pasti tolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati setiap kami yang sudah melayani, setiap tim worship leader, singer, pemain musik, dan semua yang sudah melayani di dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka. Dan memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biar berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.